Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Hari ini kita akan belajar ringkasan pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 bab 6, alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Quran Surat Al-A'raf ayat 54 yang artinya, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsy, Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Menerapkan hukum bacaan gunah. Hukum bacaan gunah adalah apabila terdapat huruf nun bertasdid atau mim bertasdid, maka dibaca gunah atau dengung yang sempurna. Cara membacanya adalah dibaca dengung dengan panjang 2 harokat. Setiap membaca nun atau mim yang bertasdid, cara membacanya dengan mendengungkan nun atau mim bertasdid itu. Adapun contoh hukum bacaan gunah sebagai berikut. Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Sebab nun bertasdid, hukum bacaan gunah. Latarawunnal jahim. Sebab nun bertasdid, hukum bacaan gunah. Wa amma man khaffat mawajinuh. Sebab mim bertasdid, hukum bacaan gunah. Fa ummuhu hawiyah. Sebab mim bertasdid, hukum bacaan gunah. Memahami kandungan Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang musyrik Mekah tidak memperhatikan alam ini. Peristiwa di dalamnya pun tidak pernah mereka perhatikan. Padahal peristiwa di alam semesta ini memberikan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Begitu pula penciptaannya, pengaturan dan kekuasaannya. Ayat ini menjelaskan pula bahwa langit dan bumi pada awalnya bersatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan keduanya. Teori sains menjelaskan bahwa peristiwa ini diungkap dalam teori Big Bang. Isi teori ini adalah gambaran pecahnya alam semesta dengan dentuman yang dahsyat. Semua peristiwa ini terjadi atas kehendak dan kekuasaannya. Ayat ini juga menjelaskan bahwa air sangat berperan penting dalam kehidupan. Prosesnya mulai dari awal keberadaan makhluk hidup, kelangsungan hidup, dan memulai kehidupan, terutama pada pembentukan makhluk dengan bahan sperma. Memahami kandungan Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari atau masa. Dia adalah penguasa, pemilik, dan pengatur. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah. Manusia hanya meminta pertolongan kepadanya. Pernyataan 6 masa penciptaan langit dan bumi terdiri atas penciptaan keduanya setelah terbentuknya langit. 6 masa ini meliputi awal proses penciptaan alam.
Dentuman besar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat dahsyat yang disebut Big Bang. Materi yang semula termuat di dalamnya atau bongkahan yang menyatu berhamburan memecah dengan kecepatan yang amat sangat tinggi. Pesan Nabi Muhammad SAW tentang menguasai ilmu pengetahuan. Banyak pesan dari ajaran Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan dorongan mencintai dan menguasai ilmu. Bagi umat muslim, beliau berpesan bahwa menuntut ilmu itu suatu keharusan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah SAW memberikan gambaran bahwa dengan ilmu orang dapat beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat kebaikan. Oleh karena itu, orang yang menuntut ilmu adalah orang yang sedang menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai yang dapat dipetik pada penciptaan dan pengaturan alam semesta. Yang pertama, kecerdasan intelektual yang diberikan olehnya mengantarkan manusia untuk berpikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemampuan ini yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Yang kedua, aspek spiritual mengantarkan pada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu dengan teratur. Yang ketiga, menguatkan keyakinan bahwa Al-Quran memiliki kemukjizatan dalam dasar-dasar teori sains tentang alam semesta. Yang keempat, keteraturan alam semesta menjadi pendorong agar kehidupan manusia harus teratur. Yang kelima, dorongan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, merawat dan menjaga lingkungan sebagai bagian tak terpisahkan dari ketakwaan. Yang ketujuh, mendorong manusia untuk bersyukur atas seluruh apa yang diciptakan olehnya. Yang kedelapan, mendorong manusia untuk cinta tanah air. Sekian dulu ya adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.